Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang ini saya berada di Stasiun Bandara Internasional Yogyakarta. Stasiun ini mengintegrasikan Bandara Internasional Yogyakarta dengan Stasiun Tugu, sehingga waktu perjalanan dari bandara ke kota itu lebih simpel dan lebih sedikit. Nah, saya datang sini untuk melihat apakah betul hari ini ada peresmian atau tidak. Dengar-dengar katanya ada peresmiannya. Kita lihat kebuktiannya, apakah ini peresmian ataukah hanya uji coba. Sekedar informasi bahwasanya jalur kereta api Bandara Internasional Yogyakarta ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan persinyalannya sudah canggih menggunakan sinyal elektrik dari PT Line Industri. Keren pokoknya. Nanti kita akan ikuti acaranya, dan nanti juga ada kereta yang akan ke sini, KAIS Merbabu, yang di dalamnya ada Ditjen KA. Nanti kita akan lihat statementnya seperti apa. Yuk, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sebelum kita menuju ke BH9, tempat di sana nanti kereta KAIS Merbabu berhenti, kita akan wawancarai terlebih dahulu Direktur Utama PT LRS. Nanti kita akan sapa beliau ada di ruang PDU sana. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesiapan PT LINE menyambut pengoperasian kereta Bandara Internasional Yogyakarta. Yuk langsung kita temui beliau. Assalamualaikum Pak. Salam. Aduh. Kang Yusril, gimana? Siap. Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, ini saya bersama dengan Pak Agung Darmawan yang merupakan Direktur Utama PT LRS. Kita akan bertanya-tanya, saya sudah susun pertanyaannya. Jadi Pak, kan ini mau ada uji coba kereta bandara nih Pak, saya ingin bertanya, apa pendapat Bapak tentang persiapan yang sudah tim LRS siapkan dalam uji coba kereta bandara ini? Ya, jadi kita dalam posisi tahap terakhir ya, dari satu rangkaian pekerjaan panjang. Kita mendapatkan kontrak proyek pembangunan jalur bandara ya, dari Kedundang sampai Nyia gitu. Itu rangkaian pekerjaan panjang dari engineering, fabrikasi, instalasi, integrasi, poskom, dan insya Allah besok kita lakukan switch over ya. Ini satu pekerjaan yang panjang dan insya Allah besok kita selesaikan, dan kita sudah siapkan tim untuk, karena ini switch over ini satu pekerjaan yang serentak dan jumlahnya cukup banyak, melibatkan banyak pihak, dan kita sudah siapkan tim kita untuk lakukan switch over, dan sejak switch over besok sistem sudah siap dioperasikan. Oke, jadi kalau boleh tahu persiapan itu meliputi apa saja sih Pak? Ya, kita pertama mobilisasi tim ke sini, kemudian kita lakukan pekerjaan yang tersisa, integrasi biasanya, dan pengetesan, dan begitu kita yakin, kita nyatakan, kemudian diuji coba oleh tim dari perhubungan, Kementerian Perhubungan, maka kemudian kita lakukan switch over ya. Switch over itu nanti paket-paket pekerjaan yang lain dari trek, jembatan, dan sebagainya terintegrasi dengan sinyal dan langsung dinyatakan beroperasi. Oh begitu. Nih Pak, kan banyak nih bandara-bandara di Indonesia yang terintegrasi dengan kereta api seperti di Medan, Jakarta, terus ada APMS juga tuh yang muter-muter di terminal bandara Solo, serta yang sekarang kita pijaki ini. Dan itu LINE dan LRS selalu dilibatkan. Apakah nanti mungkin kedepannya jika ada pembuatan jalur kereta api baru untuk menghubungkan bandara ke kota, itu PT LINE dan LRS akan terlibat kembali atau gimana Pak? Kita siap untuk tugas pembangunan jalur-jalur kereta bandara berikutnya ya. Mungkin mulai dari Medan, kemudian jalur bandara ke Soekarno-Hatta dari Jakarta, kemudian LRT Palembang itu kategori. Itu dari LINE juga Pak? Kami terlibat semua. Kemudian Adi Sumarmo, dan sekarang Nyia. Insya Allah kami siap untuk pembangunan berikutnya, apakah itu di Surabaya, di Bali, kita siap insya Allah. Oke, siap. Nah Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Yep. Nih harapan Bapak nih Pak ke depannya untuk hasil proyek ini seperti apa sih Pak, untuk manfaat dan lain sebagainya gitu Pak? Ya. Saya berharap proyek ini setelah selesai bermanfaat buat masyarakat, terutama membantu mobilitas masyarakat, pergerakan penumpang dari bandara ke kota dan sebaliknya, sehingga bisa membantu apakah itu pertumbuhan wisatanya, kemudian juga
pertumbuhan ekonomi secara umum. Sehingga keunggulan dari kereta ini memang benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Betul ya, karena memang dengan kereta lebih cepat ya Pak. Ya, daripada transportasi darat yang semakin lama semakin macetnya. Betul itu tadi. Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak. Pak. Terima kasih, Kang Istil. Siap, sama-sama Pak. Nah itu tadi bincang-bincang saya mengenai kesiapan PT LEN dan LRS mengenai pengoperasian jalur ini. Dan sekarang saya akan menuju ke BH9. Di sana nanti kita akan kedatangan kereta Kais Merbabu yang di dalamnya nanti ada Ditjen. Kita cari tahu apakah betul hari ini peresmian atau tidak. Tonton ya videonya sampai habis. Oke bro, sekarang saya sudah berada di BH9, tempat nanti kereta Kais Merbabu berhenti. Ini keren banget, ada karpet merah, ada panggung kecil juga berwarna merah, spesial Hari Kemerdekaan. Nah, nanti kita di sini akan mendengarkan statement dari DJKA mengenai jalur ini. Jadi teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai karena nanti bakal ada informasi yang penting disampaikan di sini. Keren lah pokoknya di sini, mantap. Selamat siang untuk Bapak Dirjen. Perkenalkan saya Andri, perwakilan dari Railfans atau komunitas pecinta kereta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dirjen sebelumnya mengenai pengoperasian kereta Bandara Internasional Yogyakarta. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Pertama, pihak mana saja yang ikut serta dalam melakukan pengoperasian kereta bandara? Kemudian yang kedua, banyak masyarakat yang mengetahui bahwa hari ini itu kereta bandara itu taunya itu dioperasikan secara massal gitu untuk masyarakat. Nah, apakah itu benar atau hanya sekedar uji coba saja? Terima kasih Pak. Baik, makasih dari teman-teman dari Railfans. Jadi yang pertama terkait siapa saja yang ikut dalam pembangunan jalur kereta api ini ya. Jadi saya sampaikan di sini ada 3 pihak sebenarnya. Memang jalur yang kita bangun dari Kedundang, kan teman-teman udah lihat ya, dari Kedundang sampai ke mana, ke bandara 5,4 kilo itu dibangun oleh pemerintah. Tadi Pak Kabale sudah menjelaskan itu jalur prasarana itu milik pemerintah, prasarana kereta apian ya. Jadi jalur itu milik pemerintah, yang bangun kita pakai anggaran pemerintah. Itu yang pertama. Pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian. Nah, yang kedua, pihak kedua yang membangun ini karena kolaborasi. Untuk di bandaranya sendiri ada stasiun, di situ ada nanti kita lihat di situ ada platformnya, ada peron, itu dibangun oleh HP1 ya untuk di bandaranya, stasiun di bandara. Peron. Nah, yang ketiga, operatornya kita tugaskan dari pemerintah, menugaskan PT Kereta Api nanti akan mengoperasikan di sini. Jadi 3 pihak ya, yang membangun ya para pelaksana kita semua, para tenaga-tenaga kontraktor kita semua, anak bangsa kita semua yang menyelesaikan ini, yang membangun ini. Alhamdulillah ini bisa selesai. Itu terkait dengan siapa saja yang membangun. Yang tadi disampaikan rencana bulan Desember selesai, ternyata 3 bulan kita bisa selesai. Dan saya syukur alhamdulillah, kritikanya adalah di lahan. Dulu kita perkirakan lahan ini cukup memakan waktu yang cukup lama dan kita membangunnya paralel. Dan alhamdulillah masyarakat sepanjang jalur ini sangat welcome, sangat support, dan kita bisa selesai pembebasan lahan dengan warga bisa lebih cepat dari itu. Yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan pengoperasian. Jadi di dalam aturan turunan dari undang-undang dalam mengoperasikan jalur kereta api ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi memang tadi pembangunan prasarananya lebih cepat, tapi harus untuk pengoperasiannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Di antaranya tadi kita diskusi di dalam, kita sudah lakukan uji laik, ya uji kelaikan dari baik uji rancang bangun, karena ini kan ada desainnya sebelumnya. Bener nggak yang dibangun sekarang itu sama dengan yang didesain dulu? Itu sudah dilakukan, ya. Nah, yang kedua adalah uji fungsi. Tadi Prof Agus juga sudah menyampaikan ke kita.
fungsi supaya komponen-komponen yang ada dari setiap prasarana yang kita bangun ini benar bisa sesuai dengan ketentuan dalam rangka safety tentunya. Ya, ini sudah juga dilakukan. Jadi sejak tanggal 19 Juli uji rancang bangun, uji fungsi itu sudah dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian sebagai regulator. Jadi tadi yang bangun juga pemerintah, dilakukan juga pengujian ya untuk menjamin keselamatan. Dan yang selanjutnya adalah yang kita lakukan setelah kita lakukan uji bahwa memang sudah oke, sudah layak untuk digunakan untuk operasi kereta api. Ada lagi satu lagi yang kita lakukan adalah safety assessment. Safety assessment itu sudah sistem secara keseluruhan. Keretanya sudah jalan, tracknya juga sudah dilihat, oke, memenuhi di stasiunnya juga diperiksa. Itu namanya safety assessment. Itu juga sudah dilakukan. Nah, mulai besok kita akan melakukan pengujian namanya switch over. Jadi sudah like ini sudah kita uji sudah kita lakukan. Nanti akan switch over. Jadi dari Kedundang tadi ada persinyalan di situ. Pengujiannya sudah, tapi belum didinaskan. Didinaskan itu artinya belum dioperasikan persinyalan di situ. Nah, besok kita akan melakukan switch over. Jadi pendinasan dari persinyalan yang ada, baik yang ada di Kedundang maupun yang ada di stasiun Megamendung. Nah, setelah itu kita lakukan switch over namanya, mulai besok mungkin sampai akhir Agustus kita lakukan commissioning, simulasi bagaimana operasi dengan kereta ini bisa berjalan tanpa dengan menggunakan penumpang. Saya kira itu jadi jadwal yang akan kita lakukan nanti. Tadi Pak yang disinggung sedikit kan tentang persinyalan Pak. Tentang persinyalan tadi disinggung sedikit. Nah, kalau boleh tahu itu persinyalan itu dari mana Pak? Persinyalan yang switch over tadi. Oh, itu yang membangun kita juga. Dari kita semua. Pokoknya semua itu udah LAN ya. LAN apa LNS itu ya. Dari BUMN kita juga. Dari PT. Oke? Ya. Oke bro, sudah dapat alhamdulillah informasinya tadi dari Pak DJKA mengenai jalur ini, bahwasannya hari ini itu sebetulnya bukan peresmian ya Kang Andri, tapi apa tadi teh? Masih uji coba ya. Jadi nanti akan diuji cobakan kereta tanpa penumpang ya. Jadi ini masih belum dioperasikan untuk umum, baru uji coba ya. Jadi teman-teman, nanti kalau ini sudah resmi baru silahkan naik kereta apinya. Mantap pokoknya nama asli. Dan juga yang kedua tadi Pak DJKA menyebut bahwasannya ada 3 pihak ya. Tadi yang berperan penting, pemerintah, DJKA, terus PT KAI, terus AP1, dan juga persinyalannya tadi menggunakan dari PT LEN dan LRS seperti itu kawan. Sekarang saya akan menuju ke stasiun, ingin melihat mengabadikan kereta ya di sana nanti pas masuk stasiun. Terus nanti juga di sana saya akan wawancarai Parian yang merupakan project manager jalur kereta api Bandara Internasional Yogyakarta. Keren. Oke, Kais Merbabu sudah sampai di sini. Rombongan DJKA memantau stasiun Bandara Internasional Yogyakarta dan sekarang sudah 12:30. Saya akan sholat duhur terlebih dahulu, ganti baju juga karena memang capek tadi lari-lari, dan nanti kita akan wawancara dengan Parian yang merupakan project manager dari PT LEN, proyek kereta Bandara Internasional Yogyakarta. Yuk kita sholat terlebih dahulu, setelah itu kita lanjut videonya. Di sini saya bersama Parian yang merupakan project manager Bandara Internasional Yogyakarta. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Aduh. Nah, saya ingin bertanya-tanya nih mengenai persiapan teknis dari PT LEN ini sekarang seperti apa sih Pak? Baik, mungkin saya ceritakan untuk persiapan terkait pengoperasian yang direncanakan di tanggal 18 Agustus ini. Dari kami, dari pihak KSO ya, KSO Railway System sudah siap 100%. Baik itu dari sisi pengadaan material, instalasi, pengetesan juga kita sudah berlakukan semuanya secara sempurna. Oke, berarti sudah siap ya Pak? Ya. Oke. Nah Pak, mengenai teknologi persinyalan nih ya, kan waktu itu saya pernah review persinyalan juga di Solo gitu. Apakah ini teknologinya sama atau seperti apa sih Pak? Jadi teknologi yang digunakan di sini sama dengan teknologi-teknologi yang sebelumnya. Kita menggunakan sistem SealSafe 4000
yang merupakan produk milik dari kita sendiri. Betul ya, karena persinyalannya dari PTLN. Nah, mengenai jarak nih Pak, kan ini jalur baru nih Pak. Itu ada berapa stasiun sih Pak, serta jaraknya itu berapa kilometer gitu? Karena saya lihat di map sepertinya pendek gitu Pak ini. Ya, baik. Jadi begini, untuk stasiun bandara itu sendiri sebenarnya ini merupakan percabangan dari stasiun baru. Jadi memang di antara stasiun Wates dan stasiun Wojo itu ada stasiun baru namanya stasiun Gendundang. Dan stasiun Gendundang inilah yang merupakan titik percabangan menuju ke stasiun bandara IAEA. Gitu. Jadi untuk progres pengerjaannya sendiri sebenarnya dari pihak kami menyelesaikan untuk 2 pekerjaan pembangunan persinyalan di stasiun Kedungdang dan stasiun NJA dengan jarak kurang lebih 5 km dengan menggunakan double track atau 2 sepur. Oke, siap. Nah itu tadi ya penjelasan mengenai kesiapan PTLN karena kedepannya nanti jalur ini akan beroperasi secara penuh dan ternyata PTLN sudah siap ya Pak mengenai persinyalan. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak. Ya, sama-sama. Makasih juga. Aduh, udah diajak jalan-jalan nih. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video hunting kereta api berikutnya. Dan jangan lupa nanti jika jalur kereta api ini sudah beroperasi, teman-teman boleh langsung coba naik kereta api dari Jogja ke Bandara Internasional Yogyakarta. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.